Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum, Pembangunan, dan Kesejahteraan Umum Politik Hukum. Kami kelompok 9 yang beranggotakan Bulan Sakira Effendi, Cindy Mailiza Deanova, Clarissa Amanda, Dianatul Munawwarah, PB Yaahugea. A. Hukum, Pembangunan, dan Kesejahteraan Umum. 1. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945, disebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Oleh karena itu, negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum-hukum. Selain itu, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bagaimana dikemukakan Philippus M. Hudson bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. Kedua, pembangunan adalah suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif, yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum, dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu. Selanjutnya, yang ketiga, berdasarkan penjelasan mengenai negara hukum, maka Indonesia sebagai negara hukum mempunyai suatu tujuan negara. Menurut John Locke, tujuan negara adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat dibuat karena individu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga perlu bekerja sama. Untuk bekerja sama, setiap orang harus melepaskan kebebasan alamiah demi satu kesatuan. Tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, kesejahteraan umum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sama kualitasnya dengan makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima Pancasila. Selanjutnya, pembangunan hukum Indonesia. Mempercayai teori yang diajarkan oleh von Sagni bahwa hukum suatu bangsa seharusnya dikembangkan dari jiwa bangsa itu sendiri. Kiranya para pendiri Republik ini telah meletakkan dasar atau pondasi kehidupan bangsa dan bernegara ini dari budaya bangsa yang majemuk. Bangsa Indonesia telah mengalami kegagalan dari pembangunan yang sangat dramatis yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru telah berusaha melakukan berbagai perubahan dan pembaruan. Era perubahan dan pembaruan ini mereka beri tanda dengan nama era reformasi. Selanjutnya yang B, perkembangan hukum pembangunan dan kesejahteraan umum di Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara yang berada di antara sekian banyaknya negara di dunia menetapkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan negara. Para pendiri negara telah memikirkan salah satu tujuan negara, yaitu kesejahteraan bagi rakyat sebagai negara mereka, sebagai negara merdeka. Di antara tujuan negara lainnya, hal tersebut
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya dalam penulisan ini ditulis dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengaturan sebagaimana pasal 34 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai berikut. 1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. C. Politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh negara untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu demi mencapai tujuan sosial di dalam masyarakat. Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara lainnya. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejahteraan, pandangan dunia, sosiokultural, dan political will dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular, tidak universal. Politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu yang pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan, dan yang kedua, tujuan atau alasan yang muncul di balik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Yang D, peran politik hukum di Indonesia. Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, atau telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk tujuan negara yang dicita-citakan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal negara Republik Indonesia. Politik hukum yang akan, sedang, dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia itu sangat penting, karena hal itu akan menjadi sebagai pedoman dasar dalam penentuan nilai-nilai, penerapan, pembentukan, dan pembangunan hukum di Indonesia. Artinya, baik secara normatif maupun praktis, fungsional, penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum sebagai acuan pertama dan utama dalam proses-proses di atas. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih.